Cobalah diskusi kalian kemarin. Jadi beban kita berat sama yang kedua kan dia anak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ini yang sudah hadir? Sehat, Nak? Alhamdulillah, Ustazah. Sehat ya? Sehat, Ustazah. Iya. Hidupkan kameranya. Kalau bisa ya hidupkan. Kalau nggak ada halangan, silakan hidupkan kameranya. Sudah dihidupkan. Kemudian kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah sekalian, kita sudah mengikuti proses ujian tulis semester 2 untuk PTS 2 ya, untuk PTS 2. Untuk bidang studi matematika itu kita sudah menyelesaikan 10 soal pilihan berganda di Google Form, kemudian sudah langsung tahu nilainya, remet atau tidak remet. Kemarin juga sudah ustazah share di grup matematika 7A maupun 7B siapa-siapa yang remet dan soal yang remet ya. Jadi kalau untuk soal yang remet itu melalui link yang ustazah kasih, tinggal klik saja gitu, tinggal klik, kemudian ikuti aturan mainnya. Kalau dia minta kita daftar dulu, daftarkan dulu dengan email kita, kemudian dengan password kita, password email kita ya. Baru nanti muncul lagi dan akhirnya main gitu ya, bermain, mulai. Baru kita klik. Maka kerjakan soal ada 5 di soal remedial tersebut. Setelah kita klik, kemudian buat di buku tulis soal-soal tadi. Kan dari ringkasan bisa nampak. Geser terus ke bawah, nampaklah soalnya 1 sampai 5. Tulis di buku tulis, kemudian buat jalannya. Di buku latihan saja, nggak usah di kertas lembar. Buat jalannya. Setelah membuat jalannya, baru fotokan sama ustazah secara japri. Seperti itu. Jika ada yang masih bertanya, ya silahkan di sini. Yang kalau ada yang masih bertanya di antara 22 siswa yang hadir pada saat ini. Ada? Silahkan. Saja tunggu. Silahkan nak. Belum semua ya yang remet ya. Belum semua yang remet. Ustazah cek belum semua. Masih beberapa. Jadi di link tersebut ustazah berikan waktu batas sampai tanggal 19 Maret. Jadi masih bisa. Ini kan masih tanggal 17 ya. Tanggal 17. Jadi masih ada 2 hari lagi. Jadi dibuka linknya. Kalau ada kendala dalam membuka link tersebut, difotokan apa yang kendalanya. Banyak yang menanya passwordnya apa ustazah, passwordnya apa, sudah dimasukkan nggak bisa juga. Jangan-jangan yang dia minta itu password email kita gitu, bukan password dari yang kita bermain. Silakan, ada yang mau bertanya? Nayara, Zafira, ada? Susah enggak nak soalnya nak? Susah enggak? Soal ketika ujian PTS itu susah enggak? Susah enggak? Yang 10 soal itu? Enggak, Ustazah. Enggak ya? Enggak. Oke, kalau enggak bagus ya. Jadi nak, ujian ini untuk PTS 2 ini ya adalah hasil dari belajar kita 2 bulan ya, dari Januari
Februari. Itu saja sebenarnya yang dimasukkan atau yang dikeluarkan dalam ujian. Jadi kalau ada kendala itu disampaikan ya, disampaikan. Coba Ustazah tanya lah dulu, saja yang ngomong. Jahwa, mana Jahwa? Jahwa, hidupkan kameranya, Jahwa. Afwan, saya nggak bisa. Oh, kenapa nak? Anda sedang di luar saja. Oh, boleh. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kalau suara saja boleh? Ya saja. Jahwa, gimana ketika ujian ini? Bisa menjawab atau tidak? Jujur saja, nggak usah untuk membuat saja senang atau membuat kawan gimana, nggak usah. Jujur saja. Kurang saja. Kurang. Dalam soal-soalnya ya, susah ya? Ya saja. Susah. Mungkin karena belajarnya nggak ngerti ya? Ya. Iya saja. Ya, oke. Itulah masalah sebenarnya, dan itu bukan masalah Jahwa saja ya. Itu hampir semua siswa mengalaminya. Dia tidak bisa mengerjakan ujian karena memang dia tidak mengerti apa yang mau dia kerjakan dengan soal yang ada di hadapannya pada saat itu. Ya, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dicari ya. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena dalam proses pembelajaran tidak mengerti. Ya, bisa saja dia tidak mengerti itu karena gurunya, bisa saja juga dia tidak mengerti itu karena dirinya. Ada dua kemungkinan, karena guru dan karena dirinya. Ketika itu semua karena gurunya, maka seorang siswa seharusnya mencari dari sumber-sumber yang lain. Tapi itu tidak mungkin ya, kalau saja rasa tidak mungkin. Untuk kalian menggali, untuk kalian mencari, untuk kalian belajar mandiri, itu tidak mungkin. Kecuali kemungkinan itu ada, tetapi bagi siswa-siswa yang memang memiliki semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran, dan itu bisa dihitung dengan jari. Jadi kalian sudah mengikuti proses saja belajar, misalnya hari ini matematika ini tiga pelajaran, itu saja kalian sudah ikuti dengan tertib, itu sudah alhamdulillah. Apalagi mau mencari dari sumber-sumber lain atau dari Google atau dari YouTube dengan materi yang sama gitu. Itu jarang sekali. Kalaupun ada siswa seperti itu bisa dihitung dengan jari. Jadi sebenarnya ketika masalah itu ada pada gurunya, tidak mengerti apa kata gurunya, kita bisa mencari dari sumber yang bisa kita mengerti. Kalau pelajaran umum itu paling gampang nak kita mendapatkannya. Soalnya pun kita paling gampang mendapatkannya. Misalnya Ustazah kasih soal, anak Ustazah tinggal salin atau copy soal tersebut, masukkan ke Google, akan keluar jawabannya. Iya kan? Iya apa iya? Iya. Kemudian keluar jawaban, keluar jalan. Apakah itu tidak boleh dalam belajar? Boleh, silahkan. Tapi jalan itulah kita pelajari. Jalan itulah kita pahami. Apakah harus memahami seperti apa yang Ustazah sampaikan? Tidak, karena ini bukan hukum ya. Belajar matematika bukan hukum. Silahkan mana yang lebih anak Ustazah pahami, pelajari. Gak harus seperti yang Ustazah ajarkan. Yang penting paham, mengerti. Oh, kalau mencari untung itu seperti ini ya. Oh, kalau mencari persentase untung seperti ini, persentase rugi seperti ini, silahkan. Jadi sebenarnya waktu ya, mungkin kalau masa-masa seperti ini hanya 1-2 memang yang sudah ke arah sana ya, karena kalian ini masih remaja, masih berpikir ikutilah dulu prosesnya. Jadi ikuti saja proses pembelajaran ini dengan baik, mendengarkan YouTube, ikut Zoom setiap hari sesuai dengan jadwal, mengerjakan tugas guru, melaksanakan ujian praktek, melaksanakan ujian tulis, itu sudah Masya Allah bagi Ustazah.
Apalagi tadi ya garis bawahi, mau belajar mandiri di luar waktu belajar. Ya, itu nilai plus lah buat siswa-siswa yang memang istilahnya luar biasa. Jadi ikuti. Kenapa Ustazah Ana nggak bisa mengerjakan soal? Ya, kita tinggal banyak saja berlatih, banyak bertanya, dan mungkin tinggal banyak mencari dari luar ya, kalau mungkin dari saja dia kurang memahami gitu ya. Itu salah satu solusinya Jahwa ya, kalau tidak mengerti. Atau Zahwa, ada nggak abang, kakak, atau saudara atau orang tua yang bisa membantu Jahwa dalam proses belajar? Ada Ustazah. Ada. Siapa itu yang suka Jahwa tempat bertanya? Bibi Ana Ustazah. Oh ya, bagus ya. Berarti ada tempat bertanyanya bibinya. Alhamdulillah punya bibi, ya kan? Bisa tempat kita bertanya. Kawan juga bisa. Kawan satu kelas ini ya. Atau kawan kita dulu waktu SD yang memang misalnya kita perempuan ya, teman kita perempuan yang mungkin dia dulu istilahnya suka matematika, bisa mengerjakan matematika. Boleh kita bertanya. Jadi memang harus banyak bertanya, banyak berkomunikasi, banyak istilahnya mencari teman-teman gitu. Jadi kita tidak sempit gitu ya, berpikir nggak bisa lah ngerjakan soal matematika ini, susah kali kan, itu buntu kan, buntu kita. Tapi dengan bertanya, Alia misalnya mengalami kesulitan, tanya sama Noya, tanya sama Anissa Jahara, tanya sama Hilwani, sama Naila, sama Danisa, tanya. Seperti itu. Jadi dengan itulah bisa memahami, apalagi daring ya, daring. Atau Jahwa ada lagi yang mau disampaikan Jahwa untuk kedepannya, silahkan. Atau kendala Jahwa kayak mana? Nggak ada Ustazah. Nggak ada ya. Apa pelajaran yang paling Jahwa sukai? Nggak ada juga. Jahwa, pelajaran apa yang paling Jahwa sukai? Oke, Jahwanya sepertinya jaringannya ya. Nayara dulu, Nayara. Di sebelah Jahwa ini ada Nayara. Nayara Audifa. Nayara, pelajaran apa yang Nayara sukai? Biasanya kalau pelajaran yang kita sukai, yang kita mudah memahaminya ya, yang mudah memahaminya, misalnya entah pelajaran agama atau pelajaran muhadasah, ya kan? Piki, apa Nayara? Matematika ini Ustazah. Oh, suka ya matematika. Berapa nilai matematikanya ujian PTS di Google Form kemarin waktu udah ngisi? Masih ingat nggak? 90 gitu Ustazah. 90. Ya, 90. Bagaimana Nayara mengerjakan waktu Google Form itu, misalnya dapat atau misalnya ngejar waktu udah C aja atau AB aja lah gitu, atau gimana? Memang dicari dulu? Dicari pakai jalan. Oh ya, bagus ya, dicari pakai jalan, baru kita klik sesuai dengan hasil yang kita dapat gitu ya Naraya ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak mungkin kan Ustazah tanya satu-satu. Yang lain aja kalau ada silahkan. Siapa di sini yang mau bertanya, baik masalah belajar, baik masalah remedial, silahkan. Anasya dulu, Anasya. Anasya Aulia. Anasya, ada nggak teman bertanya? Teman sekelas ini ada nggak yang bertanya? 7B ada nggak kawan yang sering bertanya sama Anasya tentang pelajaran? Ada Ustazah, Ada. tapi cuma tugas.
Oh, nanyanya kalau tugas saja gitu. Iya Ustazah. Nanya hasil tugasnya atau nanya tugasnya yang mana ya, atau diapai ya gitu, atau gimana nanyanya? Tugasnya ya apa ya atau enggak, ada tugas enggak gitu Ustazah. Oh iya iya. Siapa yang sering bertanya itu? Anasya sama Anasya siapa? Si Alia Sakira, iya. Siapa? Bukan Ustazah. Jadi bukan Aresa kan? Bukan Ustazah. Jadi siapa? Oh, nggak mau menyebutkan? Iya, nggak mau menyebut. Nanti ditandai ya. Kalau disebutkan ditandai nanti. Nggak dikawaninya lagi gitu ya? Nggak ya? Oke, jadi boleh bertanya sama teman ya. Tapi jangan difotokan ya. Misalnya nih ada tanya sama Anasya, kita ada tugas matematika nggak? Ada. Coba fotokan dulu yang punya Anasya tadi ya katanya. Itu bukan solusi ya. Itu namanya mau cari enaknya saja, mau cari gampangnya atau mau cari mudahnya. Nggak boleh seperti itu. Ya nggak dapat nanti pelajarannya, ilmunya. Oke, ada lagi Syahnas? Ada yang mau disampaikan? Siapa di sini yang remet ini? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang remet? Enggak apa-apa. Mutia. Mutia sudah mengerjakan soal remet? Kayaknya belum ini. Mutia, hidupkan dulu. Sudah? Belum kan? Sudah. Sudah ya? Mutia sudah mengerjakan soal remet? Yang ini bukan Ustazah. Iya. Udah. Mutia Syaripa. Oh ya sudah, Mutia Syaripa. Siapa lagi tadi yang remet? Mutia. Oh tunggu dulu, Mutia Syaripa, tunggu dulu. Soalnya belum difotokan ya. Mutia. Ya Ustazah. Belum difotokan kan? Yang kan ada linknya. Terus kan kita tulis soalnya di buku, kemudian kita buat jalannya gitu. Udah. ada tapi soalnya belum. Belum difotokan sama Ustazah kan? Belum Ustazah. Iya, sini udah Ustazah tandai memang sudah remet tapi belum mengumpulkan tulisannya ya. Jadi harus difotokan juga, bukan hanya mengisi di link itu. Mengisi di link itu hanya untuk absen. Tapi nilai remetnya Ustazah dapat dari apa yang kamu fotokan, dari apa yang anak Ustazah fotokan sama Ustazah. Ya, link itu hanya untuk absen bahwasannya dia sudah melakukan remedial. Oke, siapa lagi yang remet? Siapa lagi? Ya, Kansa Haura. Kansa Haura sudah mengisi di linknya. Kansa? Belum Ustazah. Belum ya. Kansa Haura. Ya, belum ada. Kenapa belum dikerjakan? Masih repot. Ya, Kansa? Fatia Zahra remet nggak Ustazah? Tunggu ya nak, bentar ya. Ustazah selesaikan dulu Kansa. Kansa, hidupkan suaranya. Kansa Haura, hidupkan suaranya. Kenapa belum dikerjakan remetnya? Kemarin ngerjain remet yang lain Ustazah. Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti ya, nanti atau besok ya. Pokoknya jangan sampai lewat tanggal 19. Udah tahu ya cara kerjanya? Ya jangan lupa difotokan ya. Jadi Ustazah nggak ngulang lagi nih nanti. Siapa tadi yang bertanya? Fatia? Fatia Zahra remet nggak Ustazah? Tunggu ya, Ustazah buka dulu grupnya. Matematika 7A 7B? 7B Ustazah. 7B. Fatia Az-Zahra 80, enggak ya? Enggak remet. Jadi ada di grup ya. Jadi kalau nilainya di bawah 75 remet. 70 remet ya. 74 pun remet. Udah. Oke.
Siapa lagi yang remet yang mau bertanya? Pinkan, mana Pinkan? Ada nggak hari ini hadir dia di Zoom? Pinkan? Nggak ada ya? Nggak ada, nggak hadir ya. Raisa Kamila? Raisa Kamila ada? Nggak ada juga. Kalila ada Kalila? Kalila 7B Kalila. Oke, tidak ada juga. Udah, jadi yang remet Ustazah harap sudah memahaminya, jadi tidak Ustazah ulang-ulang berulang kali ya. Jadi tidak Ustazah karena seperti ini dia anak. Budaya membaca itu sangat sulit ya. Mungkin anak-anak Ustazah lakukan, dan mungkin ada beberapa yang memang dia rajin dalam hal membaca. Jadi ketika ada informasi di grup, misalnya di grup kelas 7A atau di grup kelas 7B, itu dibaca. Jadi ketika informasi itu ada, kita tidak ketinggalan. Mungkin sering terlewatkan. Kalaupun terlewatkan, kita bisa lihat. Kan kita tahu mana yang belum kita baca, ya. Makanya dibaca. Jadi tidak terlewatkan. Begitu juga di grup matematika, misalnya hari ini belajar matematika, maka luangkan waktu sedikit, jangan main game saja ya, atau jangan chat-chatan, atau jangan WA-WA-an sama teman saja gitu. Jadi luangkan juga waktu untuk membaca informasi. Oh, besok matematika hari Rabu, maka hari Selasa atau malam Rabu baca informasi yang ada di grup. Jadi nggak ketinggalan. Membaca itu kan membutuhkan waktu misalnya hanya sekitar 15 menit ya, tapi kalau untuk hal yang lain mungkin bisa lebih dari itu, bisa anak Ustazah lakukan. Masa untuk membaca informasi-informasi penting tentang informasi sekolah tidak bisa kan gitu. Berarti yang tinggal itu, yang salah itu adalah kemauan kita, rasa ingin tahu kita ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, nggak ada lagi ya. Inilah Ustazah share saja ya soalnya 7A 7B. Oke, nampak soal ini? Nampak? Jawab dulu kalau nggak. Nampak, Ustazah. Iya, bagus. Perbandingan, inilah soal-soal yang Ustazah keluarkan ya waktu ujian kemarin. Ya, kalau yang susah memang susah ya, apalagi udah nengok angka-angka gini udah pusing langsung dia ya, udah pusing langsung. Udahlah B C D E, atau ada yang pakai kancing nggak, atau pakai jari ya, atau pakai baca bismillah ya kan, atau kata hati. Jadi itu istilahnya keberuntungan. Kalau beruntung tinggi, kalau nggak beruntung nilainya rendah. Jadi kita tidak seperti itu dalam proses belajar, bukan keberuntungan, tapi kesuksesan. Jadi kesuksesan yang kita dapat dari menjawab soal ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi seperti ada kiasan ya kan, bahwasannya hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, atau gimana? Ya, jadi kalau usaha kita baik, pasti hasil kita baik. Enggak mungkin gitu ya. Walaupun bisa saja ya apa yang terjadi kan memang di tangan Allah, tapi tidak secara ininya tidak mungkin kalau usaha kita tinggi, hasil kita rendah. Itu jarang. Jadi kalau usaha belajar kita sungguh-sungguh, hasil kita pasti juga akan sungguh-sungguh bagus gitu, sungguh-sungguh baik. Ya, ini lihat. Perbandingan paling sederhana dari 45 menit banding 2 jam adalah titik-titik. Sahla salsabila. Sahla ini sepertinya remet ya. Ya, Sahla. Sahla. Nah, Ustazah. Remet Antia.
Naam Ustazah. Ya, sudah ya, sudah ngisi link kan? Sudah atau belum? Sahla Salsabila, ya sudah. Sudah Ustazah. Iya, iya. Eh, sudah dipoto kan? Sudah? Sudah Ustazah. Oh ya, sudah. Iya. Udah di catatan Ustazah juga sudah, tapi tidak belum ini ya, belum secara jelas Ustazah checklist. Berarti sudah ya fotonya ya. Naam Jadi Ustazah. Sahla, perhatikan soal nomor 1. Ketika membaca soal ini, apa yang Sahla lakukan? Silahkan. Sahla. Pas Ana bacanya gitu kayak pusing, kayak kata Ustazah juga. Pusing nengok angka-angkanya gitu. Oh iya. Ngingat-ngingat rumusnya juga takut salah gitu hasilnya gitu. Oke, sekarang Udah Sahla nggak sesuai di filbernya. Sahla sekarang fokus hanya pada nomor 1 saja ya. Nah, Ustazah. Coba baca dulu Sahla. Perbandingan paling sederhana dari 45 menit banding 2 jam adalah Jadi apa ini yang Sahla cari? Berarti ini ya 45 menit banding 2 jam. Gitu kan? Jadi paling sederhana berarti paling kecil. Jadi ini waktu menjawabnya Sahla kata hati lah ya. Ustazah. Ayo, gimana Sahla? Ini khusus untuk Sahla ya. Ketika melihat 45 menit banding 2 jam, apa yang sekarang ya, bukan yang kemarin, bukan yang waktu ujian, sekarang saja, apa yang Sahla lakukan untuk sekarang kalau melihat 45 menit banding 2 jam supaya mendapatkan jawaban? Mencari jalannya gitu Ustazah. Iya, mencari jalannya. Lihat kayak mana, diapakan ini 45 menit banding 2 jam. Sahla di situ ada kertas, ada pulpen. Sebentar Ustazah. Oke, sudah mau habis ya waktunya. Satu ini aja kita selesaikan. Ayo Sahla, sudah dapat kertas dan pulpen? Sudah Ustazah. Oke, 45 menit banding 2 jam. Coba tulis 45 per 2. 45 menit per 2 jam. Sudah Ustazah. Buat lagi sama dengan di sebelahnya 45 menit per, buat lagi ya, 45 menit Ustazah. per 2 jam berapa menit Sahla? 60 1 jam berapa menit? 160 Ustazah. 120 menit. Iya, tulis 120. Jadi pertama 45 menit per 2 jam sama dengan 45 menit per 120 menit. Lalu 45 menit per 120 menit yang Sahla punya itu diapain nak? Sama-sama bagi Ustazah. Iya, sama-sama bagi. Mau bagi berapa? Harus yang sama-sama bisa antara pembilang dan penyebut, antara atas dan bawah. Gitu ya Sahla ya? Oke. Nah, Ustazah. Jadi nanti Sahla kalau sudah dapat paling kecil WA saja ya. Ustazah, 3/6 Ustazah jawaban yang Ustazah tanya tadi. Gitu ya Sahla ya, waktunya sudah habis, udah 32 menit. Ustazah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi buat ananda sekalian ya, kerjakan remedialnya ya, kerjakan kalau belum ujian, laksanakan ujian prakteknya ya, biar nanti usaha yang Ananda lakukan tidak akan mengkhianati hasil apa yang Ananda dapatkan di rapot PTS 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah kakak matikan?